Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya sesuai janji postingan saya tadi malam, ada beberapa pertanyaan follower yang saya jawab dengan video ini aja ya, supaya semuanya jadi tahu. Kalau saya cuma balas ke yang jawab, yang tanya kan cuma dia yang tahu, dan dia juga minta dibuatkan videonya biar followers Bapak yang lain juga bisa tahu. Oke, pertanyaannya ini. Selamat pagi Pak Fir, perkenalkan saya dari followers Bapak. Saya ingin tanya mengenai saham yang harganya mentok di harga 50, tapi tidak ada transaksi dan tidak ada pergerakan sama sekali. Contohnya pada Real, Asa, kemudian ada saham yang harganya bisa di bawah 50, tapi masih ada transaksi dan pergerakannya, contohnya seperti MSIE, REL, HBAT. Mudah-mudahan Pak Fir bisa menjawab pertanyaan saya, dan kalau bisa dibuatkan video biar follower Bapak yang lain juga bisa tahu. Sorry. Oke. Sekarang kita bagi dua pertanyaannya. 50 mentok itu ada dua, 50 nyender kiri atau 50 nyender kanan, ya. Kalau 50 nyender kanan berarti itu udah orang bilang sleeping beauty lah, tidur panjang. Kalau dia nyender kiri masih ada harapan, ya. Sekarang kita bagi dua, yang tadi yang bergerak, yang tidak bergerak sama sekali. Baik, kalau yang tidak bergerak sama sekali 50, macam-macam asumsi yang bisa kita buat. Pertama, emiten habis net sell, habis jualan, itu namanya net sell. Habis jualan, lagi nggak perlu duit, terus kemudian duit net sell kemarin juga masih banyak, jadi mereka juga nggak mau peduli, dan mereka juga nggak mau pungut balik saham yang sudah banjir di pasar. Jadi mereka nggak mau pungut balik, duit yang didapat dari net sell dipakai semua, akhirnya habis. Biasanya mereka mulai cari konsorsium, mulai cari bandar yang mau modalin. Ada yang mau, ada bandar yang nggak mau. Jadi itu kondisinya yang sudah nyender kanan, gocap, nggak bergerak sama sekali. Ya hidup segan mati tak mau lah. Tapi ada yang kategori berikutnya, 50 tapi masih ada movement, masih ada pergerakan. Nah, Anda tinggal lihat, Anda bisa hitung akumulasi tiap hari. Biasanya dia sedang mungut balik. Habis jualan di atas, turun ke bawah, pungut balik, barang-barang yang kececer, yang sudah banjir di pasar, dipungut balik. Biasanya aksi korporasinya seperti itu. Mereka diam-diam, karena kalau habis jualan di 300, harga 300 kan nggak mungkin mungutnya di harga 500, ya kan? Inginnya mungutnya di bawah. Bagi saya itu fair aja, lumrah, dan selama ini bagian juga dari teknik dan taktik dagang. Jual di 300, pungut balik di 50, itu bagian dari teknik dan taktik dagang. Tapi jangan lama-lama, ya. Biasanya emiten yang punya komitmen itu seperti itu. Jadi jangan bilang, wah ini udah gocap, bandar yang mau gocapin. Nggak ada, ya. Bongkar mindset. Mana bisa bandar gocapin, ya. Yang punya barang itu semua emiten kok. Yang banyak barangnya paling banyak itu emiten, ya. Jadi mulai hari ini jangan salah berpikir. Bongkar mindset bahwa saham-saham gocap itu semua kehendak daripada emiten, bukan kehendak dari bandar. Bandar mana mau mungut saham, dan dia tahu emiten punya saham yang lebih banyak dari mereka. Ya, semoga menjawab pertanyaan ini. Sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu buat kita. Jaga kesehatan Anda. Baik, pertanyaan kedua. Selamat malam Pak Fir, mau menanyakan, saham tiap hari transaksinya selalu besar.
Akan tetapi harga saham cenderung stabil, kayak dijaga harganya. Dan kalau dilihat hanya tukar-tukaran barang. Sebenarnya tujuan MM itu apa ya Pak? Baik, saya jawab ya. Saham transaksinya besar, tapi harga nggak naik, cenderung stabil. Satu, mereka memang lagi nggak mau net sell, mereka memang lagi nggak mau jualan. Bisa saja mereka juga lagi mungut saham. Terus kalau transaksinya besar tetapi tidak bergerak kemana-mana, dapat saya simpulkan itu adalah TS. TS itu adalah tutup sendiri atau transaksi antar mereka saja. Jadi kalau di sini sebenarnya tujuan MM itu apa Pak Fir? Kok lihat hanya seperti tukar-tukaran barang? Ya memang tukar-tukaran barang karena mereka biasanya mungkin belinya pakai margin. Belinya pakai margin, udah kelamaan, sekuritasnya bilang Pak, crossing dulu lah, sekolah dulu ya, pindah ke sana, pindah ke sini ya, muter ke sekuritas sana, muter lagi ke sekuritas sini, baru balik ke sana. Ya, jadi untuk menghindari diperiksa oleh bursa. Nah, ini masukan juga buat bursa, gampang sekali Pak nangkap yang TS itu, transaksi tutup sendiri. Jadi mereka biasanya pakai margin. Nah, margin itu dikasih oleh sekuritas. Umpamanya margin sebulan sekian. Ini udah kelamaan ini. Ya udah muter dulu, muter-muter ya. Ke sana kemari dulu biar diaudit nggak kelihatan. Jadi sebenarnya mudah saja kalau membuat aturan. Kalau mau pakai margin, oke, marginnya nggak usah dibatasi sebulan, 2 bulan, ya, kasih setahun aja, kan bunganya juga jalan nggak apa-apa. Malah dia bonyok sendiri kalau bunganya makin banyak dan nggak jualan-jualan kan. Jadi itu saja ciri daripada transaksi besar, tapi harga nggak bergerak. Itu namanya tutup sendiri atau crossing atau ya dagang-dagang sendiri aja, oper-operan. Jadi Anda bisa lihat cirinya itu biasanya di kanan over itu transaksinya wah seperti meteran pom bensin, tapi nggak naik, muter terus itu tukar-tukar barang aja ya. So jadi itu bongkar mindset bagi Anda yang baru di pasar saham. Jadi nggak usah heran kok transaksinya gede banget ya, itu bohong aja ya, transaksi tipu-tipu. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita. Semoga Anda diberi kesehatan semuanya. Baik, ini ada pertanyaan teman. Dia nanya, Pak Fir mohon pencerahannya. Kalau dilihat saham unik hari ini bidnya lebih kecil, berkali-kali lipat dari asnya. Tapi kok bisa naik? Oke, ya. Kalau Anda melihat price action atau bid dan offer, saya kasih dua yang Anda harus ingat. Pertama, kalau bidnya 3 kali lipat dari offer, ya dapat dipastikan market maker ingin ngetes. Kalau bidnya tebal ini, gulung nggak ke atas. 3 nggak gulung, terus tambah lagi bidnya gulung. Tapi ujung-ujungnya kalau nggak dipancing overnya, ya nggak dipancing overnya, itu nggak akan gulung ke atas. Nah, so jadi kalau mau dilihat, kalau dia bisa bikin bid 4 kali lipat, bid 5 kali lipat, terus gulung, satu, catat, bandarnya duitnya banyak. Karena untuk ngebid itu kan pakai duit. Oke? Berarti duitnya banyak. Terus dia tinggal senggol sedikit aja, langsung terbang. Nah, kedua, bidnya tipis. Tapi kok naik juga. Nah, biasanya bandarnya nggak mau modal terlalu banyak di bid, takut diguyur oleh retail. Jadi pada saat nanti naik, wah diguyur tuh di bidnya. Jadi dia nggak mau daripada
Pokoknya dia nggak mau nelen barang lah. Dia hari ini mau net sell, bukan mau net buy. Net buy itu nelen barang kembung, ya. Kalau di dunia nyata kembung minum obat tolak angin keluar, ya, sembuh. Tapi kalau di pasar saham, kalau Anda net buy kembung T+2 harus bayar. So, jadi mereka nggak mau bayar, mereka nggak mau T+2 bayar, nggak mau kembung, bidnya tipisin aja, langsung terbangin aja, langsung dia makan di over aja, dia hajar kanan aja, toh juga Anda pasti ikut, ya. So, jadi para retail itu mana yang bergerak pasti dia ikut. Jadi nggak sulit untuk menggerakkan emosi ataupun pasar, itu nggak terlalu susah. Anda punya duit banyak, hari ini Anda bisa gerakan, ya. Jadi Anda punya duit 100 miliar, Pak Fir ajarin saya jadi market maker, sini datang ke kantor saya bawa 100 miliar, saya training 1 hari, 2 hari, 3 hari aja Anda udah bisa jadi market maker, ya. Jadi nggak sulit, ini hanya psikologis, bagaimana Anda mempermainkan psikologis pasar. Jadi kalau bid tipis bisa terbang, bid tebal biasanya mereka memanfaatkan bid tebal terus disenggol sedikit, dia berharap retail beli atau makan jualan mereka. Jadi Anda juga lihat bidnya tebal, offernya juga tebal, biasanya mereka juga jualan. Jadi mereka berharap yang telan itu retail, jadi mereka nggak mau jual di bid, mereka mau jual di offer. Caranya dengan nebelin bid sebelah kiri 3 kali sampai 5 kali lipat, ya. Tetapi konsekuensinya mereka juga akan diguyur. Jadi tergantung kebutuhan mereka hari itu mau apa. Hanya 2, mau net buy atau mau net sell, atau hanya sekedar mau maintain harga saja, ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.